Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di mata pelajaran farmakognosi untuk kelas 12 tingkat sekolah menengah kejuruan. Kita hari ini ada di bagian kedua tentang atau bab sirup olea pingu dan olea volatilia. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang olea pinguia dan juga olea volatilia. Oke. Olea pinguia nanti akan dibahas adalah pengertian dari minyak lemak, kemudian karakteristiknya, pembuatannya, identifikasinya, persyaratan minyak lemak, kegunaan minyak lemak, dan juga contoh dari minyak lemak itu sendiri. Pengertian minyak lemak. Minyak lemak merupakan bagian dari lemak. Lemak sendiri adalah ester asam lemak tinggi dengan alkohol. Alkohol yang membentuk minyak lemak adalah gliserol, sehingga disebut juga dengan istilah gliserida. Jika alkoholnya adalah alkohol suhu tinggi seperti setil alkohol atau mirisil alkohol, maka lemak disebut sebagai malam atau wax. Minyak terbagi ke dalam dua golongan. Ada minyak yang dapat mengering, contohnya adalah oleum lini dan oleum ricini. Kemudian minyak lemak yang tidak dapat mengering, contohnya adalah oleum arachidis, oleum olivarum, oleum amygdalarum, dan juga oleum sesame. Karakteristik minyak lemak. Karakteristik atau sifat minyak lemak adalah sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari tumbuhan atau hewan yang diolah dengan menggunakan mesin atau tangan dan bebas air. Yang kedua, lebih kental dan padat daripada minyak kecil atau minyak lainnya. Yang ketiga, tidak bisa bercampur dengan air. Kalaupun bercampur, akan menghasilkan titik-titik air yang menggumpal. Yang keempat, tidak mudah menguap. Yang kelima adalah pada suhu kamar, minyak berbentuk cair sedangkan lemak berbentuk semi padat atau padat. Yang keenam, mudah teroksidasi oleh udara sehingga lebih cepat menjadi bau tengik. Yang ketujuh, umumnya minyak tumbuhan berbentuk cair pada suhu kamar, tetapi ada juga yang padat seperti lemak coklat. Sebaliknya, lemak hewan umumnya berbentuk padat pada suhu kamar, tetapi ada juga yang cair, misalnya minyak hati ikan. Yang kedelapan, gliserida dari asam lemak tak jenuh biasanya cair, sedangkan gliserida dari asam lemak jenuh biasanya padat. Yang ketiga, pembuatan minyak lemak. Cara pembuatan minyak lemak. Minyak lemak dapat dibuat dengan cara pengempaan atau pemerasan dan juga bisa dengan cara ekstraksi dengan pelarut organik. Yang pertama adalah pengempaan atau pemerasan. Terdapat 3 cara pembuatan minyak lemak dengan menggunakan pengempaan atau pemerasan, yaitu yang pertama ada cara dingin yang disebut dengan virgin oil atau cold pressed oil. Yang kedua ada cara biasa, yaitu cara pemerasan pada suhu biasa atau suhu kamar, contohnya oleum arachidis dan juga oleum ricini. Yang ketiga cara panas yang disebut hot press oil, contohnya oleum kakao dan oleum kokos. Yang kedua, ekstraksi dengan pelarut organik. Ekstraksi dengan pelarut organik ini biasanya dilakukan untuk lemak hewan atau dengan cara dipisahkan dengan cara dipanaskan dalam air mendidih, baik dengan atau tanpa tekanan. Kemudian lemak akan meleleh dan naik ke permukaan sehingga dapat dipisahkan dengan cara dekantasi. Kemudian minyak atau lemak yang dihasilkan kemudian difiltrasi dan dijernihkan dengan ozon. Penyimpanan, untuk menjaga minyak lemak agar dapat dalam kondisi yang sangat baik, minyak lemak harus disimpan dalam wadah tertutup baik, terisi penuh dan terlindung dari cahaya matahari. Identifikasi minyak lemak. Minyak lemak dapat diidentifikasi menggunakan kertas. Bahan yang mengandung minyak lemak jika dioleskan pada kertas akan meninggalkan noda lemak atau dia akan meninggalkan noda yang transparan. Yang kelima, persyaratan minyak lemak. Persyaratan minyak lemak yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, minyak lemak harus berbentuk cair dan juga jernih, sedangkan yang berbentuk padat tidak berbau asing atau tengik setelah dihangatkan atau di atas suhu leburnya. Yang kedua, kecuali dinyatakan lain, minyak lemak mudah larut dalam kloroform, eter, dan eter minyak tanah. Yang ketiga, minyak lemak tidak diperkenankan mengandung bahan-bahan berikut ini dalam jumlah melebihi batas, yaitu minyak mineral, minyak karsa, minyak-minyak asing lainnya, senyawa belerang, dan juga logam berat. Kegunaan minyak lemak. Minyak lemak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya yang pertama sebagai zat tambahan, yang kedua sebagai pelarut, misalnya sebagai pelarut sedan injeksi, lotion, dan lain-lain. Juga dapat digunakan sebagai anti racun. Untuk racun yang dia tidak larut dalam lemak, racunnya dibalut lemak lalu segera diberi pencair atau emetikum. Yang ketiga sebagai obat, misalnya oleum ricini yang dapat digunakan sebagai pencair. Yang keempat, bahan pembuat sabun. Yang kelima, makanan berkalori tinggi dan tekanan osmotik rendah. Yang keenam, sebagai emolien.
Contoh minyak lemak. Contoh minyak lemak dan asalnya. Pertama ada minyak kacang atau oleum arachidis. Minyak kacang merupakan minyak lemak yang telah dimurnikan dan diperoleh melalui proses pemerasan biji Arachis hypogea L yang telah dikupas. Minyak coklat atau oleum kakao merupakan minyak padat yang diperoleh dengan memeras biji Theobroma kakao L yang telah dikupas dan dipanggang. Minyak ikan atau Oleum Iocoris aceli. Minyak ikan merupakan minyak lemak yang diperoleh dari hati segar Gadus scalarius L yang dimurnikan dengan penyaringan pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian ada minyak jarak atau oleum di sini. Minyak jarak merupakan minyak lemak yang diperoleh melalui proses pemerasan pemerasan dingin biji Ricinus communis L yang telah dikupas. Ada minyak wijen atau oleum sesame. Minyak wijen merupakan minyak lemak yang diperoleh melalui pemerasan biji Sesamum indicum L. Itu adalah minyak lemak. Kemudian kita akan membahas tentang olea volatilia atau minyak atsiri. Pengertian minyak atsiri. Minyak atsiri disebut juga minyak penguap atau minyak terbang dan sering dikenal dengan nama volatile oil, ethereal oil, atau essential oil. Dalam farmakope Indonesia dikenal dengan nama olea volatilia. Olea volatilia adalah campuran bahan-bahan berbau keras atau khas yang mudah menguap, yang diperoleh baik dengan cara penyulingan atau pemerasan simplicia segar maupun secara sintetis yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan. Bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri biasanya dari daun, bunga, kulit buah, akar, rimpang, kulit, dan lain-lain. Karakteristik minyak atsiri. Karakteristik atau sifat minyak atsiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerian. Cairan jernih, bau seperti bau bagian tanaman asal. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh, terlindung dari cahaya, dan ditempatkan di tempat yang sejuk. Yang kedua, mudah menguap pada suhu kamar. Yang ketiga, rasa yang tajam. Yang keempat, bau wangi yang khas sesuai dengan bau tanamannya. Yang kelima, suka larut dalam air, larut dalam pelaut organik. Yang keenam, warna minyak atsiri yang segar, tidak berwarna, sedikit kuning, muda, atau juga pucat. Warna coklat hijau ataupun biru dari minyak atsiri disebabkan adanya zat-zat asing dalam minyak atsiri tersebut. Misalnya pada minyak kayu putih atau oleum kayu putih yang murni tidak berwarna. Warna hijau yang ada di seperti yang terlihat di peredaran karena adanya klorofil dan sesepora tembaga. Warna kuning atau kuning coklat terjadi karena adanya penguraian. Yang ketiga, pembuatan minyak atsiri. Untuk memperoleh minyak atsiri dengan hasil yang terbaik, dianjurkan menggunakan simplicia yang memenuhi persyaratan yang tertera dalam Farmakope Indonesia, Ekstrak Farmakope, atau Materia Medika Indonesia. Sebelum proses pembuatan minyak atsiri, sebaiknya simplicia diperkecil volumenya dengan cara dipotong-potong, digiling kasar, atau digerus halus tergantung pada simplicia yang digunakan. Pengecilan volume tersebut bertujuan untuk mempermudah penembusan uap air ke dalam sel. Daun, bunga, dan simplicia tipis lainnya biasanya dalam keadaan utuh. Kemudian biji biasanya digiling kasar, kemudian kayu, akar, dan bagian tanaman yang keras biasanya digerus halus terlebih dahulu. Berdasarkan sifat fisika kimia, minyak atsiri dapat dibuat dengan cara berikut ini. Pembuatan minyak atsiri bisa dengan cara pemerasan, penyulingan atau destilasi, dan efleurasi. Secara penyulingan atau destilasi bisa dengan cara langsung ataupun cara tidak langsung. Cara langsung bisa dengan penyulingan dengan air atau penyulingan dengan air dan juga uap. Pemerasan. Cara pemerasan merupakan cara yang termudah dan masih dikatakan primitif. Cara ini hanya dapat dipakai untuk minyak atsiri yang mempunyai kadar tinggi dan minyak atsiri yang tidak tahan pemanasan. Contohnya adalah minyak jeruk. Kemudian dengan penyulingan atau destilasi. Pembuatan minyak atsiri dengan penyulingan dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, besarnya tekanan uap yang digunakan, bobot molekul masing-masing komponen dalam minyak, kemudian kecepatan keluarnya minyak atsiri dari simplicia. Kelemahan dalam pembuatan minyak atsiri dengan cara penyulingan tidak baik untuk beberapa jenis minyak atsiri yang mengalami kerusakan oleh adanya panas dan air. Minyak atsiri yang mengandung fraksi eter akan terhidrolisis karena adanya panas dan air. Komponen minyak atsiri yang larut dalam air tidak dapat tersuling. Komponen minyak atsiri yang bertitik didih lebih tinggi yang menentukan bau wangi dan mempunyai daya ikat terhadap bau. Sebagian tidak tersuling dan tetap tinggal di dalam bahan. Cara penyulingan ada 2 macam. Ada pertama cara langsung menggunakan api langsung. Cara langsung ini dikenal dengan 2 cara. Yang pertama penyulingan dengan air. Bahan yang akan diolah atau simplicia akan langsung kontak dengan air mendidih. Uap air dialirkan melalui pendingin. Sulingan atau distilat berupa minyak yang belum murni ditampung. Penyulingan air ini sesuai untuk simplicia yang kering, yang tidak rusak karena pemanasan atau pendidihan. Keuntungan, alat sederhana dan mudah diperoleh, mudah dilakukan, kualitas minyak baik, asal diperhatikan suhunya jangan sampai terlalu tinggi. Kerugian, tidak semua bahan dapat diproses dengan cara ini, terutama bahan yang mengandung fraksi sabun
bahan yang larut dalam air dan bahan yang mudah hangus. Kemudian adanya air sering terjadi hidrolisis, waktu penyulingan relatif lama. Kemudian yang berikutnya penyulingan dengan air dan uap. Penyulingan ini memakai alat semacam dandang, bahan yang akan diolah atau simplisia dimasukkan di atas plat yang berlubang dan bejana berisi air yang terletak di bawah plat yang berlubang. Uap air yang naik melalui lubang dialirkan melalui sebuah pendingin, kemudian minyak yang keluar dengan uap air ditampung. Cara ini baik untuk simplisia basah atau kering yang rusak pada pendidihan. Untuk simplisia kering harus dimaserasi terlebih dahulu, sedangkan untuk simplisia segar yang baru dipetik tidak perlu dimaserasi. Keuntungan banyak dilakukan secara kecil-kecilan sebagai industri rumah tangga, alat mudah didapat, kualitas minyak cukup baik, hampir tidak terjadi hidrolisis. Kelemahan, hanya minyak dengan titik lebih rendah dari air yang dapat tersuling sehingga hasil penyulingan tidak sempurna. Hanya dapat digunakan untuk jumlah simplisia yang sedikit karena jumlah air yang akan menjadi uap dan membawa serta minyak terbatas jumlahnya. Yang kedua, cara tidak langsung atau dengan destilasi uap. Penyulingan dengan cara ini tidak memerlukan air. Uap air panas yang biasanya bertekanan lebih dari 1 atmosfer dialirkan melalui pipa uap. Peralatan yang dipakai tidak berbeda dengan penyulingan dengan air dan uap. Hanya diperlukan alat tambahan untuk memeriksa suhu dan tekanan. Bahan yang akan diolah atau simplisia dimasukkan ke dalam sebuah bejana, alirkan ke dalamnya uap air yang berasal dari bejana lain. Cara ini baik untuk membuat minyak atsiri dari biji, akar, dan kayu yang umumnya mengandung komponen minyak yang bertitik didih lebih tinggi. Penyulingan uap ini dapat digunakan untuk membuat minyak cengkeh, minyak kayu manis, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak kayu putih, serta yang lainnya. Keuntungan dapat digunakan untuk bahan atau simplisia dengan jumlah besar, terutama bahan atau simplisia yang mempunyai kadar minyak atsiri yang rendah. Kualitas minyak yang dihasilkan cukup baik dan lebih banyak, tekanan dan suhu dapat diatur, waktu penyulingan pendek, hidrolisis tidak terjadi. Kelemahan, peralatan mahal dan memerlukan tenaga yang ahli. Yang berikutnya dengan cara enfluorasi. Cara ini digunakan untuk pembuatan minyak atsiri dengan lemak tanpa pemanasan. Cara ini dapat digunakan untuk bahan simplisia dengan kandungan minyak atsiri yang rendah dan tidak tahan pemanasan. Biasanya untuk minyak atsiri yang berasal dari bunga yang digunakan untuk kosmetik. Bunga setelah dipetik segera disebarkan di atas keping gelas yang lebih dulu dilapisi dengan minyak lemak atau gemuk. Contohnya bunga melati selama 24 jam. Kemudian bunga diangkat diganti dengan yang baru atau yang segar sampai beberapa kali. Sampai lemak itu benar-benar jenuh dengan minyak atsiri. Biasanya lemak tersebut dapat digunakan sampai 30 kali. Lemak yang telah jenuh dengan minyak atsiri dikerok dengan sudip, kemudian dilelehkan pada tempat tertutup, dilarutkan dalam alkohol. Minyak atsiri akan larut sedangkan lemaknya tidak larut sehingga lemaknya dapat dipisahkan dari minyak atsiri. Minyak atsiri yang ada dalam alkohol disuling secara vakum atau bisa menggunakan dengan alat evaporator vakum. Ini adalah contoh dari enfluorasi. Ini bejananya atau yang dari gelas tadi, dari kaca tadi, kemudian ini adalah si bunganya serta juga minyak lemaknya. Identifikasi minyak atsiri. Minyak atsiri dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Teteskan 1 tetes minyak atsiri di atas air, permukaan air tidak keruh. Pada sepotong kertas, teteskan 1 tetes minyak yang diperoleh dengan cara penyulingan uap, tidak terjadi noda transparan. Yang ketiga, kocok sejumlah minyak dengan NaCl jenuh, volume yang sama dibiarkan memisah, kemudian volume air tidak boleh bertambah. Yang kelima, persyaratan dari minyak atsiri. Minyak atsiri yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus jernih, tidak berwarna kalau perlu setelah pemanasan. Kejernihan dapat dibuktikan dengan cara meneteskan 1 tetes minyak atsiri ke atas permukaan air dan hasilnya tidak keruh. Minyak atsiri umumnya tidak berwarna, hanya beberapa yang sesuai dengan warna aslinya. Seperti oleum bergamote berwarna hijau karena klorofilnya terlarut ke dalamnya. Kemudian ada oleum kaju putih berwarna hijau karena senyawa tembaga dari alat penyulingannya terlarut ke dalamnya. Minyak atsiri akan berwarna kuning atau kuning kecoklatan karena sudah terurai oleh atau juga teroksidasi. Yang kedua, mudah larut dalam kloroform atau ether. Yang ketiga, minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan uap harus bebas minyak lemak. Hal ini dibuktikan dengan cara meneteskan minyak pada kertas perkamen, maka hasilnya tidak meninggalkan noda transparan. Yang keempat, harus kering karena air akan mempercepat reaksi oksidasi sehingga minyak berwarna. Kekeringan dibuktikan dengan cara mengocok sejumlah minyak atsiri dengan NaCl jenuh, volume sama, biarkan memisah, volume air tidak boleh bertambah.
Yang kelima, bau dan rasa seperti Simplicia. Bau diperiksa dengan cara mencampurkan 1 tetes minyak atsiri dalam 10 ml air. Rasa diperiksa dengan mencampurkan 1 tetes minyak atsiri dengan 2 gram gula. Ya, ini ada contoh dari beberapa minyak atsiri. Ada minyak akar wangi atau Oleum vetiverii. Tanaman penghasilnya ada Vetiveria zizanoides staf. Familinya Poaceae, bagian yang digunakan akar, cara memperoleh penyulingan. Kemudian ada minyak pala atau Oleum myristique. Tanaman penghasilnya Myristica fragranthaut, berasal dari biji, cara memperolehnya dengan cara penyulingan. Ada juga minyak adas atau Oleum funiculi, berasal dari Funiculum vulgare Mill, keluarganya Apiaceae, bagian digunakan adalah buah dengan cara penyulingan. Kemudian ada minyak kenanga atau Oleum cananga, tanaman asalnya Canangium odoratum, familinya Anonaceae, bagi digunakan adalah bunga dengan cara penyulingan. Kemudian ada minyak nilam atau Oleum phagostemoni. Tanaman penghasilnya Phagostemon gablin. Familinya Lamiaceae, berasal dari daun. Cara memperoleh dengan cara penyulingan. Berikutnya ada minyak kayu manis atau Oleum cinnamomi. Tanaman penghasilnya ada Cinnamomum zeylanicum Bloom. Familinya Lauraceae, bagian yang digunakannya kulit batang. Cara memperolehnya penyulingan. Ya, alhamdulillah materi yang bagian kedua tentang Olea pinguia dan Olea volatilia telah selesai. Jazakumullah khair buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.